Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatan kita di sini dalam rangka untuk melakukan pengumpulan data berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang kami angkat sebagai manajemen kemitraan sekolah dengan masyarakat. Definisi ataupun pengertian daripada manajemen kemitraan ini cara mengelola atau mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat. Dulu yang namanya humas sekolah, humas kalau kemitraannya mungkin lebih dekat, artinya sama, haknya sama, kedudukannya sama, walaupun dulu pengertian seperti itu juga ya Pak. Istilahnya aja yang dibuat baik Pak, beberapa hal yang kami tanyakan berkaitan dengan sekolah Bapak, berkaitan dengan pengelolaan kemitraan. Nah, di sini Pak, pihak atau lingkungan itu dalam artian bukan. Nah, selanjutnya kita sambung Pak. Jadi pihak apa aja Pak yang dalam artian Bapak rasakan dan Bapak buat agar mereka atau apa nyata begitu yang terjadi, ataupun kegiatan apa yang berlaku untuk kegiatan melibatkan orang lain, orang tua, boleh masyarakat, ataupun instansi atau pejabat, karena secara langsung ataupun ada langsung pejabat itu pasti bertanggung jawab tentang kemajuan dan mutu sekolah, terutama misalnya yang bertanggung jawab ya penguasa ataupun lingkup tanggung jawab beliau seperti camat ataupun wali kota ataupun wali kota itu dinas pendidikan. Kemudian kalau artinya dua tugas mereka untuk memastikan mutu sekolah dan akses itu dalam artian seluruh siswa itu yang usia atau umur sekolah itu tertampung di sekolah. Apa tuh kegiatan mereka tuh Pak di sekolah? Kita Terima kasih Pak Haji Dr. ini, Pak Amran. Terima kasih kehadirannya. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Sapriyadi, Kepala Sekolah SDN Sungai Dempat, menyambut baik atas kunjungan dan kegiatan ini Pak. Artinya siap mendukung, artinya menyesuaikan dengan data-data yang ingin diminta. Tadi terkait dengan kemitraan sekolah dengan masyarakat yang ada, paling tidak yang ada di sekitar sekolah kita. Jadi yang kita lihat di sekolah itu ada yang namanya komite sekolah. Jadi paling banyak kita berinteraksi dan selalu berdiskusi untuk sekolah kita ini adalah dengan pihak komite paling tidak itu. Dan juga kalau di sini juga ada yang namanya paguyuban kelas, juga ada dari skala kecilnya paguyuban kelas, itu terdiri dari orang tua siswa, ada ketua dan perangkatnya, kemudian lebih besar lagi di komite. Nah biasanya ulun menyampaikan atau beberapa gagasan itu di komite, dan juga sebelum itu juga ulun harus koordinasi dengan semua guru dulu kalau misalnya ada kegiatan apa atau program apa yang selain yang rutin Pak, yang rutin dilaksanakan. Nah kemudian dari pihak masyarakat memang kalau kita di sini memang harus melibatkan pihak masyarakat Pak. Karena tanggung jawab sekolah ini adalah salah satunya juga masyarakat bertanggung jawab. Artinya sekolah ini kalau dari jenjang SD ini peran serta masyarakat dan orang tua itu lebih besar. Artinya mereka lebih banyak memantau, lebih banyak melihat, lebih banyak melihat kondisi keadaan di sekolah daripada tingkatan SMP dan SMA. Biasanya kalau sudah SMP SMA tuh orang tua lebih
udah mandiri lebih di anaknya. luar nggih. Kalau ini biasa bisa masuk ke dalam, dan itu kita kita anu Pak, kita maklumi dan kita pahami itu. Makanya kita ambillah kesempatan itu, artinya bisa berdiskusi, berinteraksi lebih banyak dengan masyarakat, terutama juga dengan ketua RT, Pak, ketua RW. Itu yang biasa kami lakukan adalah di penerimaan murid baru. Hmm. PPDB itu di penerimaan murid baru, dan dari ulun awal masuk sini di tahun 2014 itu setiap tahun tidak pernah menurun jumlah minat animo masyarakat yang ke sini. Setiap tahun itu selalu meningkat. Nah, jadi dari menganalisa itu, dari tahun pertama kita pernah tidak melibatkan masyarakat langsung, kita ternyata terjadi kekacauan ya Pak. Maksudnya Nah, kayak apa tuh Pak? karena kekacauan ini masyarakat ini tahunya mau sekolah di sini aja, sedangkan kita daya tampung karena cukup, terbatas. Nah, masyarakat itu mereka tidak mau tahu, maunya sekolah di sini. Kalau jaraknya Pak dengan sekolah lain daripada tempat Jaraknya sedang-sedang aja Pak, ada nggih, mungkin. Tapi dia maunya sekolah di sini. Nah, inilah makanya apa tuh Pak katanya anak sekolah sini, daya tariknya tuh apa? Nah, itu. Jadi itu Pak. Jadi memang ada 3 sekolah di sini yang negeri, tapi yang nggih, 4, 3 dan Sungai Jingga 5. Nggih. Jadi memang ulun sampaikan juga dengan orang tua murid bahwa sekolah itu sama, tapi mereka tetap mau ngototnya di sini. Jarak antar sekolah itu berapa? Pak? Kurang lebih Pak, sekitaran sini aja Pak. Di Kayu Bulan sama di Panti Asuhan. Termasuk di Sungai Andai. Sungai Andai lah, masuk Sungai Andai. Jadi masyarakat itu berpendapat bahwa kalau KTP-nya Sungai Andai, itunya kau masuk. Padahal daya tampung kita sudah melebihi gitu kan. Nah, ulun juga 4 kelas. Nggih, 4 kelasnya berapa? 30. Jadi 120 Pak. 120 siswanya. Per rombal nggih. Penerimaan awalnya. Nggih, penerimaan awal. Nah, jadi di situ kita libatkan biasanya Pak di RT. Ulun biasa panggil RT dan beberapa kepala sekolah TK. Ini ya komunikasi dengan kepala sekolah TK, kadang mereka juga menyampaikan bila TK di sini diterima di sini. Nah, kadang ini yang merepotkan kami. Merepotkan kami, padahal zonasi itu kan kartu keluarga, alamat, bukan asal TK-nya. Nah, mungkin ya mereka menarik minat di TK-nya tadi. Karena ini supaya masuk ke sini, masuklah TK itu lalu masuk. Padahal lu kereda janji atau apa kan, kereda anu itu. Nah, mungkin anu itu Pak, kami ulun terapkan kepada kawan-kawan bahwa kita ada segi tanggung jawab, disiplin dan kerjasama yang baik di dalam sekolah. Dan itu akan dinilai oleh masyarakat, bukan kita yang menilai. Itu itu yang ulun galakan dengan kawan-kawan, dan membuat budaya di sekolah Pak. Artinya ada budaya disiplin, budaya yang bertanggung jawab terhadap sekolah. Jadi kerjasamanya. Disiplin, paham. Itu yang bekerja sama sesama kekeluargaan tuh paham. Itu apalagi namanya tuh Pak, yang satu tadi kejadian yang nomor 2 tadi apa? Pak, tanggung jawab dari Pak. Jadi model jauhiannya itu apa? Jadi lu nih Pak membuat dengan kawan-kawan itu dengan memiliki komitmen, tanggung jawab, komitmen yang tinggi terhadap sekolah ini. Artinya baik sekolah ini adalah ditentukan oleh bapak dan ibu gurunya juga. Artinya ada kepala sekolah sendiri, ulun buat tim-tim kecil biasanya Pak, tim-tim kecil untuk melaksanakan kegiatan. Capaiannya tuh namanya Pak, dapat dilihat. Jadi yang dilihat Pak, kalau ini kan ulunnya biasanya kami melihat prestasi siswa Pak, prestasi siswa. Kata orang tua, situ aja akan-akannya mampu atau ada sekolahannya atau ini. Ya, jadi ulun ini kami sudah menganalisa Pak, artinya bila 4 lomba
nang Bapepintaran Hmm. kalah juga Pak ya. Hmm. Kalah juga di lompat lomba Bapepintaran deh. Jadi 4 lomba yang kayak Olimpiade Matematika, Olimpiade IPA itu kalah selalu 4 tapi selalu kalah. Ah, Paling sampai tingkat kota, kada pernah sampai tingkat provinsi. ah, Lalu ulun rubahlah haluannya, jadi kita kalau kita mengarasi ini bidang itu. di bidang kepintaran nih kalah kita. Ah, Mungkin ya daerahnya atau apa mungkin kita Indonesia itu lalu arahkanlah ke non akademik. Nah lalu kami biasanya sumpah yang non akademik itu di bidang olahraga, olahraga lah. di olahraga gerak jalan biasanya Pak. Hmm. Gerak jalan itu hampir setiap tahun kami itu juara Hmm. di tingkat provinsi, Hmm. juara 1, juara 2, juara 2. Nah itu Itu nama membinanya siapa Pak? guru olahraga Pak ya. Guru olahraga. Guru olahraga. Sama aja bahwa nang di lain Nggih, ada guru olahraga. Jadi ulun berusaha bahwa ada nang tantara. ada karena guru-guru di sini ulun lihat bahwa mereka punya kemampuan Ah, dan kompetensi yang baik ah. selain mengajar kan mengajar. Nah, jadi ulun arahkan ke situ seperti olahraga itu Berapa kita orang guru olahraga? 3 Pak. Oh, tiga. 3 Laki-laki. laki-laki 1, perempuan 2. Oh, Nih, yang aktif itu. nggih, Yang mana? ketiga-tiganya Pak. Ah, oke. Jadi alhamdulillah kita punya guru olahraga itu bagus lah artinya tanda kutipnya Pas itu Pak. Pak Sarip, Pasar ya. Sarip, Ibu Desi, Ibu Berlian. Ah, Jadi bertiga itu biasanya yang membawa lomba. Sidinnya secara pribadi itu mengamuk tips secara individual sidin itu bagi di bidang apa? Kalau guru olahraganya masing-masing Pak ada yang angkat berat, Oh, ada yang poli atletnya sini atletnya, ada yang futsal, ada yang renang. nah, Kalau gerak jalan ini kan kelihatannya sebenarnya umum aja Pak ya. Maksudnya umum tapi mereka mau melatih gitu kan. Dan mereka tahu sudah anunya kunci-kuncinya ini sini sini. Nah, yang baru-baru tadi kan di momen Agustus tadi juara 2 nah. juara 2 provinsi. Kemudian Kalau provinsi di mana pelaksanaan? Banjarbaru Pak. Oh, Banjarbaru. Iya. Nah, dan juga itu kalau lu lihat sekolah itu banyak ada yang ngirim itu karena terbentur biaya Pak ya. Nah, Karena yang namanya gerak jalan iya. itu pesertanya banyak, Iya, biayanya banyak, konsumsi angkutannya. Ah, Nah, kalau lu memang kami anggarkan itu di dana BOS, tapi makanya kami kada pernah minta dengan orang tua siswa, malah yang tulak itu kami konsumsi gitu, kami makani, Iya, oh, ya. Hmm. kami makani, kami berikan konsumsinya. Maka itu kalau setiap lomba gerak jalan itu lumayan. Saya malah kalau ada kesalahan genting atau apa bisa aja kalau ada Ada anu Pak. laporan. Ada nang di jurung. Ya, Ya, jadi itu Pak. Jadi yang hanya tadi tanggal September tadi. ada memang ya tadi lah itu kan ada angkutan, ada Nggih. konsumsi, ada kostum gitu Nggih, kan. nggih. Nah, itu pelatih, Iya. latihan. Jadi kalau seregu itu berapa? 12 ya? Seregu itu 11 Pak. 11. Biasanya kami ngirim 2 tim atau 3 tim. Kompi lah. Nggih. Nah, 2 atau 3 itu berarti motornya mereka ada 3 atau 5. Nggih, banyak Pak. Jadi hampir lumayan sedot ke situ, tapi kada apa-apa Jun kita anggarkan ke situ. Alhamdulillah ada hasil gitu kan. Karena lu berpikir labelnya sekolah itu adalah prestasi siswa. Karena label sekolah mungkin ada 2, bisa prestasi siswa, bisa prestasi gurunya. Tapi kalau prestasi guru mungkin kada terlalu dilirik orang. Tapi kalau prestasi siswa, orang pasti tahu. Paling yang bersangkutan diangkat. Paling selalu diangkat kepala sekolah maju kan hilang pulangnya. Nggih. Jadi itu dari bidang olahraga, sepak bola juga juara Pak. Sampai kami futsal. Jadi yang gerak jalan itu Pak, kami itu 3 kali berturut-turut juara 1, dapat piala tetap wakil presiden. Ada pialanya, piala tetap wakil presiden. Karena yang mengadakan itu kan Dispora provinsi, Dispora provinsi, dan mereka berjanji kalau 3 kali berturut-turut juara 1 dapat piala tetap. Biasanya piala bergilir, juara 1 piala bergilir ke tahun karena kami 3 kali dapat piala tetap. Apa hadiahnya? Ada pembinaan juga? Ada duit ya dapat tuh. Dari segi dana pembinaan ada.
dari dana, piala, Nah, itu dananya berapa ya, sertifikat. Pak? Berapa Di- jumlahnya, Pak? Lumayan Pak, Nah, lumayan ada yang tadi 5 juta. 5 juta. Dibagi dengan anak-anaknya kan, Berarti itu kan dia hadiahkan dihadiahkan, jujur, dibagikan ke anak-anak, ada kawan Jepang disimpan karena gitu, kawan ya, kada Pak. disimpan Pak. Dan Jadi jumlahnya kada sebanyak nggih, juga. jadi kalau kalau ulun biasanya kalau setiap lomba itu kalau yang ada dapat duit dikasihkan ke siswa semua Pak ya. Nah, Tapi kalau yang gerak jalan ini, jurun jangan semua, ada pelatih kita, ada pembimbing. Terpaksa jangan semuaan ke siswa, ada juga nih dibari ke pelatih-pelatihnya kan. ada pikirnya tuh lah. Nggih. Jadi yang tadi itu Itu nggak ada banyak juga ya, Pak. nggih, Paling 200. 200 orang ya. Tapi bagi anak-anak 200.000 tuh lumayan benar ya. Nggih, jadi Terus apa lagi, Pak? Wah, itu tadi. nah jadi kita belum berpikir tadi dengan prestasi tadi Pak, mungkin bisa dilirik orang yang prestasi tadi. Lalu kami juga ada prestasi di bidang seni. Nah, yang di 2018 itu Pak yang puncak bidang seni itu juara 3 puisi nasional. Nah, juara 3 puisi nasional itu yang ulun rasa itu yang menggaungkan namanya karena ini ulun berpikir adalah sekolah baru dan orang tidak akan mungkin kenal sekolah ini, apalagi anakannya di belakang, di ujung. Kalau orang lewat aja kada kenal, masih kan hanya lewat Sungai Andai aja kada tahu lagi. Nah, dengan gaungnya prestasi itu, alhamdulillah jurun tadi itu bahwa nilainya di masyarakat itu adalah masyarakat sendiri yang menilainya. Nah, juara 3 yang provinsi itu Pak, orangnya sekarang sudah sekolah di pesantren Dalwa di Pasuruan. Nah, dia itu Pak di SMP Almajaya beasiswa full. Karena dia juara yang nasional tadi. Puisi kan? Puisi. Jadi laki-laki. Jadi itu dia itu beasiswa full Almajaya Pak. Jadi ulun dikonfirmasi oleh Yayasan Almajaya, bujurlah dari ini, bujur dan memang juaranya dan memang berpotensi bagus. Setelah dilihat kemampuannya di sana kan. Nah itu, jadi itu yang di Almajaya SMP itu aliyah kayak itulah ke Pasuruan, Pasuruan. Itu angkatan pertama Pak. Angkatan pertama lulus ke sini. Jadi memang 2001 angkatan pertama lulus. 2020 2015 lah, 2014 lah. Nggih, 2014. Nggih. 2020 angkatan pertama, angkatan Covid Pak ya. Jadi wisudanya dengan online, wisudanya, anunya perpisahannya dengan online. Nah itu, jadi dari segi ya jauh, tapi kan ini sekolahan hanya, tapi kan langsung banyak siswanya. Lalu padahal di kiri kanan tuh ada aja sekolah lain juga. Tapi di sekolah lain itu berapa Pak kelasnya rata-rata Pak? Ada abi-abi juga. Ada yang abi-abi, ada yang abi-abi. Tapi kan ada yang sampai 4 atau 3 angkatan itu lah. Tingkatan paling banyak di situ malah. Paling banyak nih. Jadi itu Pak yang anunya, makanya yang dari sini puisi itu 2 baris-baris, yang ketiga apa Pak? Futsal ada Pak. Futsal. Kemudian yang baru-baru ini bahasa Banjar Pak ya, pakai bahasa Banjar, Bapandung, pidato bahasa Banjar dan puisi bahasa Banjar. Tadi kalau agenda akademik itu apa namanya Bapak nominasi atau kemampuan itu membaca iya. Jadi kalau itu kita melaksanakan ganti ujian nasional itu tidak lagi Pak. Ada lagi ANBK apa sekarang Pak? ANBK itu apa Pak? Asesmen nasional berbasis komputer. Tapi itu pada kelas 5 mencerminkan capaian sekolah karena untuk pendataan pemerataan secara nasional tuh wilayah Banjarmasin berapa? Terkecil yang sekolah wilayah Sungai Andai. Mulai tahun tadi kan ujiannya namanya ujian sekolah, ada lagi ujian nasional. Jadi ujian yang dibuat oleh sekolah, dilaksanakan oleh sekolah itu, dan setiap sekolah akan berbeda.
untuk ujian. Kalau tanggapan atau boleh jelas kritik atau masukan masyarakat itu apa, Pak? yang Pernah yang dapatkan masukan atau saran gitu apa pernah yang disampaikan mereka tuh? itu tadi, kalau saran dari mereka itu memang harapannya Pak tertampung semua siswa itu aja Bang. Yang ulun sampai pada ulun lah. Kalau yang rutinitas kan mungkin biasa aja, maksudnya kayak kegiatan-kegiatan yang mungkin ada yang diperbaiki oleh gurunya itu di ada aja Bang. Nah juga yang ulun awali memang Pak, Jadi ada capaian lalu kayak caranya dia menyampaikan ke masyarakat tuh lewat koran atau lewat apa? nggih. Jadi kami di sekolah ini sudah kami bentuk tim IT lah bahasanya Pak, tim IT kecil-kecilan bentuk. Jadi ada yang publikasi, ada yang membuat di Instagram, di Facebook, di ini WA itu. Jadi ada timnya yang mengolah Pak itu. Jadi kalau misalnya medianya setiap kegiatan-kegiatan itu diuploadnya biasanya ke sana. Kalau ada kegiatan, malah ini kan lagi ada yang baru lagi yang ID belajar ini. Jadi lu buat lagi itu sama TU semua. Nggih, yang ID belajar ini kami hendak buat ini Pak, semua yang ada kegiatan di sekolah jadi lu masukkan ke ID belajar itu. Jadinya akan tergambar semuanya tuh. Oh, itu termasuk forum mana juga, umum juga? Nggih, di sekolah Pak, sekolah. Nah, ID belajar itu kan dipakai untuk komunikasi antara guru dengan kementerian gitu kan? Jadi enggih, memakainya gitu Pak. Jadi ID belajar itu bisa kita pakai kayak buka YouTube, memberikan pembelajaran tapi khusus untuk guru dan siswa. Akunnya. Enggih. Jadi dibaca Pak di kementerian tuh, oh Sungai Dempat nih guru si A menggunakan 5 jam misalnya, atau 10 menit, berapa menit. Nah itu terbaca nih. Ini di umpat lomba lagi nih di Pemko, biar kebanyakan ID belajar menggunakan tuh. Mungkin salah satu Jopang aktivitasnya rangsangan dari dinas Jopang supaya banyak memakai kan. diumumkan atau ada hadiah. Iya, apresiasi ya tanggal 24 kan. Jadi kawan tuh Jun. Itu Pak tadi ulun lihat kegiatan atau bentuknya tadi di awal tahun atau pada PPDB. Nah, lalu yang tadi ada juga apa parenting atau paguyuban tadi. Itu Pak bila kita mau paguyuban tuh Pak sekolahan sini. Paguyuban itu biasanya yang rutin, yang pasti itu biasanya di awal tahun pembelajaran itu pasti ditemukan Pak pertemuan. Kemudian kalaunya ada memang untuk rutinitas setiap bulan itu ada Bang, setiap bulan itu enggak. Tapi kalau memang ada sudah harus diperlukan, tentatif aja kita kumpulkan paguyubannya. Yang terakhir PPDB, yang terakhir mau ini tadi Pak 17-an. Nah, mau 17-an itu yang disumbangkan mereka itu apa? Jadi yang 17-an tadi Pak mereka bersumbangan kasan lomba 17-an. Kebetulan bulan Agustus itu hari ulang tahun sekolah, lalu mereka buat nasi wadai untuk sekolah, lomba-lomba 17-an lah. Nah itu yang dilaksanakannya. Jadi apa buahnya mengadakan tadi ya Pak konsumsi. Konsumsi. Hadiah-hadiahnya yang hadir ke sini siapa-siapa aja? Semua siswa dan orang tua siswa. Jadi orang tua siswanya berlomba juga Pak. Lomba menghias nasi tumpeng gitu hias. Orang tuanya tuh kalau anak-anaknya kan biasanya kayak kelereng segala macam itu. Kalau Pak, kalau yang dengan pembelajaran tuh misalnya adakah yang bisa atau pernah memanggil salah satu atau mengundang mereka siapapun yang di luar daripada sekolah ini untuk untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak ataupun anak-anak dibawa kepada buahnya memberikan pengalaman belajar kenapa baik keterampilan atau kemampuan jaga bekal mereka hidup
Oke. atau life skill katanya. Jadi itu kemarin juga pernah kita lakukan ke tempat pembuangan sampah di Martapura, Pak ya. Kita bawa ke sana anak-anaknya kelas 4 Martapura karena di Karangintan. itu tak bagus. Nggih. Pengelolaannya. Kebetulan materinya nyambung dengan kurikulum Merdeka itu tentang pengelolaan sampah, Mau sampah. pembuatan kayak Itu limbah milik Pemda malah. Pemda nggih. Jadi di sana anak-anak belajar kayak pemolah botol ini jadi Itu bermanfaat. kabupaten atau provinsi, Pak? Kabupaten gitu. Kabupaten, nah. Ampun, Kabupaten Banjar tuh, Pak ya. Kabupaten Banjar lah. Nggih. Jadi apa di situ, Pak? Jadi siswanya kita bawa, Pak ya. 2 bis kemarin kita bawa ke sana. Kelas 4. Kelas 4. Kita bawa ke sana, mereka mengetahui bagaimana pengelolaan sampah. Paling kadang kayak sampah plastik ini kayak apa di. Lalu kemarin tuh setelah dari sana mereka pulang ke sekolah, mereka buat ini, Pak ya. Buat berbagai macam ini. Dan siswa itu kelihatannya senang kalau beraktivitas. Daripadanya ceramah terus gurunya kan bola itu ketujuhnya. Jadi apa? Ngolah apa? Ada mola tempat tisu. Oh. Nggih. Tempat tisu itu dari apa? Dari kulit itu, Kak. Dari kotak sepatu biasanya bisa juga. Kotak sepatu. Kardus dihiasi. Ada Lalu, kemarin tuh kami pamerkan, Bang. Tapi kalau dijual, Bang, dipamerkan orang tuanya datang. Diundang. Jadi beberapa hasil karya anak. Ada yang hasil karya, ada yang upacara bendera, Pak, awalnya. Ada hari memang pamerannya, Pak. Harinya memang kami tentukan biasanya di akhir semester. Oh, akhir semester. Nih. Jadi di kelas dikumpulkan dulu, mau apa-apa di kelas dikumpulkan. Tadi yang dapat diterapkan itu selain daripada dari kunjungan ke pembuangan sampah akhir tadi malah TPS, TPA kah? TPS. TPA terakhir. TPA Kabupaten Banjar, lalu pulang ke sekolah, lalu dia membuat kerajinan. Apalagi Pak yang bisa mempermudah pemberian pengertian itu apa yang dapat diterapkan di sekolah ini? Jadi itu yang paling kadang kita membiasakan siswa membuang sampah ke tempatnya, Pak. Dan ini ulun rasa sampai saat ini pun kita masih memberikan pendidikan itu untuk membuang sampah pada tempatnya. Buang sampah, dari tempat sampah tuh udah dibagi. Ada beberapa yang dibagi, tapi masih, Pak, anak-anaknya masih kawan-kawannya membedakan lagi. Ini artinya secara realnya, Pak. Ini secara realnya kalau ada yang kalau realnya itu memang masih belum. Buang sampah ke tempatnya. Jadi sampah apapun masuk situ. Nah, jadi kita bagaimana artinya anak-anak itu mau dulu buang sampah ke tempatnya, karena hanya yang kita pilah-pilah tadi. Artinya untuk membuang sampah ke tempatnya itu baik sampai sekarang ini masih sulit juga anak-anaknya. Kadang-kadang dari atasnya langsung dibayarkan terus. Ada petugas kebersihan tuh lah. Nah, itu sebenarnya kegiatannya simpel tapi berat membiasakan anak itu. Apa itu, Pak, penyebabnya? Mungkin di rumah tangga belum ditekankan. Mungkin juga, Pak. Jadi harapan kita untuk merubahnya tuh kayak apa? Di sekolah ini dibiasakan paling kadang biasanya kalau setiap yang menggunakan lapangan itu adalah guru olahraga. Jadi setiapnya kalau setelah olahraga suruh petiki sampahnya bersihkan. Olahraga itu kayak apa, Pak? 3 jam, Pak. 3 jam, 3 JP gitu. 3 JP. Lalu kayak apa tuh? Apakah ya akan SD itu kan nyata ada kawan di lapas kalau dipinjamkan oleh guru kan. Ya udah kadang ikut lagi olahraganya. Nah, lalu kayak apa dia membina guru olahraga itu menggunakan waktu itu habis 3 jam gitu. Setiap kali itu kayak apa, ada masalah apa? Kalau masalah yang berarti hampir tidak ada, Bang, Pak. Bulannya mengajar penuh.
Karena pertama guru olahraga kita adalah yang punya komitmen tinggi tadi Julun kan punya komitmen Ada tinggi. juga yang mah unjuk bola, itu Tinggalkannya lagi. Al- dikasih. Alhamdulillah ini bagus Pak. Artinya dia punya komitmen tinggi dan mereka juga masih muda kan, masih muda. Pemanasan Oke, dilakukan, lakukan itu mulai sampai akhir. sampai Oke, kedinginan iya, itulah. oke. Jadi kelihatannya memang siswa itu yang ditunggu-tunggunya itu guru olahraga. Santai ya, Oke, artinya relax kan kalau olahraga. oke. Nah, lalu Pian tadi ada apa kan? Kalau dalam kurikulum Pak, kurikulum itu dalam artian pemerintah sudah menyediakan kurikulum. Oke. Sekolah itu ada, kalau Wakasek ada berapa orang Pak? Satu ya? Di SD ini kan ada Wakasek Pak. Ada. Jadi ulun buat mungkin beberapa koordinator aja. Koordinator apa? Misalnya kayak cuma tentatif aja Pak kalau misalnya ada yang lomba. Oh, pas kegiatan. Iya, pas kegiatan aja. Karena di SD ini Apa caranya digilir atau apa? ditetapkan Pak. Enggak, maksudnya namun jawab memegang tanggung jawab itu haknya kan guru berapa orang? Oke. Jadi dibagi Pak. Jumlahnya 30 gurunya. Jadi misalnya kayak itu kami mintanya kalau kena apa profil atau oh nggih. Karena ada sejarah singkat. Ya. Kemudian jumlah guru, nama-nama gurunya ada. Siapa? Karena ulun kirim ke WA lah. Nah, jadi apa? Oke, jadi misalnya kayak upacara tuh Pak, upacara ini ada yang koordinator upacara. Jadi Sidin itu yang mengurusi upacara karena upacara ada 3 orang atau 4 orang yang harusnya kan. Karena kalau ulun serahkan ke wali kelas masing-masing pengatur upacaranya ada kena. Nah, jadi kalau setiap Senin dan Sabtu itu biasanya kami upacara. Itu yang kebutuhan khusus itu adalah apa? Jadi kalau sekolah kita ini memang bukan sekolah inklusi, jadi kami kada terdeteksi benar yang itu, tapi lu rasa ada aja, ada itu pasti ada orang yang seperti itu, Pak. Ini kadang-kadang nampak dan kami kriterianya itu kan malah sulit dalam belajar. Itu aja, maksudnya paling kadang ini sulit dalam belajar, lambat dalam belajar, jaga bahasa belajar ini kegagahan, nah itu aja kadang berat benar kadang. Lawan kami kada ada kompetensi untuk menentukan itu Pak, ini target ini jalannya ke sini gitu. Tapi rasa di setiap kelas pembicaraan guru-guru itu ada Jepang yang Pak menangkal kurikulum itu. Ini kan berubah-ubah kurikulum. Kalau kurikulum 2013, kemudian kurikulum Merdeka ini berapa kelas sudah? Kelas 4. Kurikulum Merdeka kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5. 1, 2. Jadi yang belum diterapkan kelas 3 dan 6. 3 dan 6. Itu apa keluhan mereka atau masukan mereka beda dengan kurikulum yang lain itu apa? Atau yang membebani atau tanya tak mudah atau tak kali? Iya. Jadi ulun sudah sampaikan dengan kekawanan bahwa kita ini kada bisa untuk berdiam diri, artinya kalau kita kada berubah kita akan yang ditinggalkan. Mau kada mau kita harus berubah dan memang ada perubahan kurikulum dan sampaikan bahwa kurikulum ini kita akan keluar dari zona nyaman. Artinya dengan terbiasa dan terbuai dengan K13, baru ini masuk kurikulum Merdeka dan kami juga masih belajar juga kan Pak. Kebetulan di tahun 2022 dipilih jadi sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak mau kada mau harus melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah ini kelas 1 dan kelas 4. Betul waktu itu kepala sekolah yang dites yang sekolah penggerak ini kan. Jadi ulun sebelum ulun ikuti tes itu Pak, ulun kumpulkan dulu semua guru. Nah ini ada program sekolah penggerak. Ulun 4 kada kah? Karena ulun kan yang dites ini kepala sekolah. Ulun 4 kada. Konsekuensinya bilanya ulun lulus, yang mengerjakannya bukan guru-guru nih. Semuaan artinya kelas 1 dan kelas 4. Dengan yang itu tadi yang ulun berikan komitmen tadi, artinya guru-guru harus mempunyai komitmen yang tinggi. Umpati aja Pak Ejar, kita umpati. Nah, kita umpati di angkatan kedua, lolos di angkatan kedua, ditetapkan sekolah penggerak. Nah, Jun, ini harus kita lakukan nih di kelas 1 dan kelas 4.
Itu ada sumbangan atau bantuan dananya apa Pak support gitu? Support dari pemerintah pusat itu berupa bos kinerja aja Pak ya. Bus kinerja. Bos kinerja Bus kerja itu untuk guru atau untuk untuk siapa? sekolah. Untuk sekolah lah. Oke. Jadi Nah, untuk sekolah itu itu setiap bulan. setahun Setahun sekali. sekali. Oke. Di tahun pertama Jumlahnya 60 60 juta. 60 juta. 60 juta itu digunakan untuk apa ya? Nah, 60 juta itu digunakan untuk IHT, peningkatan mutu, iya, peningkatan mutu guru, IHT, pembelian buku, Buku. alat penunjang pembelajaran itu. Makanya dia lengkapi alat Jadi penunjang pembelajaran. lengkapi kemarin itu Pak, kita nukar ini speaker di kelas. Speaker di kelas Masing masing-masing kelas. 20 kelas sudah ada speaker dengan speaker Di yang atas atau di bawah? di bawah. Di bawah aja Yang angkatan yang halus itu. Kemudian di kayak ini Pak. kayak ini Pak. Pakai mikrofon sebetulnya. Jadi yang kelas 1 Pak ya kada bakal kancang menurut guru lagi menagur ke anak kan. Dengan mic sebetulnya kan. Kemudian LCD juga Pak sudah setiap kelas sudah ada satu-satu nih dipasang. Dari dana itu dari dana bos itu dia Pak didatanginya ke sini untuk kami kalau di itu tahu dah kalau nyegerak jalan langsung ngambil empat tuh ya sudah. Jadi kalau di provinsi itu kan Banjarbaru, Sumsel, Telkomsel ada dari Banjarbaru, Martapura, yang 4. Pelepasannya kan biasanya Pohon Biren, yang provinsi Bang. Pak, kembali ke kurikulum tadi. Jadi kurikulum itu kan dalam artian bisa memudahkan dirasakan atau tambah membebani walaupun sebenarnya ada keinginan kita memang harus melaksanakan lah. Nah, tapi kan kayak apa mensiasati beberapa guru berpendapat itu lebih berat atau benar. Kalau di sini kayak apa itu Pak? Nah, jadi itu Pak yang tadi kita jurun karena sekolah penggerak mau kada mau, suka kada suka harus melaksanakan kelas 1 dan kelas 4 di awal itu. Nah, jadi langkah ulun kumpulkan guru-guru kelas 1 dan kelas 4 karena ulun fokus. Artinya kelas yang lain kada usah 4 dulu karena kalau ulun 4 pun kayak IHT-nya kada berguna juga kada makai lagi kan. Nah, jadi ulun fokuskan di kelas 1 dan kelas 4. Jadi kami IHT Pak, ulun datang IHT, kemudian ulun kiaukan yang narasumber yang ahlinya beberapa orang didatangkan untuk memberikan pemahaman tentang kurikulum Merdeka. Dari analisis CP, ATP dan sampai modul ajar. Alhamdulillah karena mungkin dengan adanya kemauan tadi Pak, artinya ulun berikan kemauan kita harus berubah dan mereka mau berubah itu Pak, mau berubah artinya mau mempelajari kurikulum Merdeka lah. Artinya ulun harapkan kita mau belajar dulu dengan kurikulum Merdeka, masalah ngali dan kada ngali itu jalani dulu kan. Artinya dan setelah dijalani memang menurut mereka itu lebih dipermudah Pak, lebih mudah. Ngalihnya tuh sebenarnya di awal aja. Yang lebih mudahnya target kurikulumnya kereda lagi. Kemudian batasan untuk siswa untuk batasan sampai di sini terserah gurunya kan. Artinya dengan fase A itu kelas 1 dan kelas 2 tinggal berbagi CP-nya. Nah, itu mereka menganggap itu lebih mudah Pak daripada yang kurikulum Merdeka kan KD-nya ini, KI-nya ini, KD-nya ini harus terselesaikan selama 1 tahun. Terus di sekitar sini ada sekolah agama ada Pak, MTS, sekolah Islam ada yang swasta Al Hidayah, sama Istiqlal. MI Istiqlal MI. Istiqlal MI. Di sini lah. Sekitar sinilah di muka sana. Itu kayak apa daya serapnya atau apa dibandingkan dengan SD Pak? Kalau dari segi banyak siswa apalah banyak SD daripada sana. Alasannya gratis itu atau di situ berbayar? Pertama mungkin itu, mungkin salah tuh itu.
atau bubuhannya itu kan merasa karena masalah membayar tapi Kualitasnya bagus. ada hasil. Nggih. Jadi belum malah belum kau masyarakat belum memilih nang istilahnya meninggalkan SD adalah. Kada Pak. Karena itu tadi Julun kan ulun sampaikan juga. Kita ini persaingannya dengan SD Islam, Pak. SD Islam terpadu. Julun coba kita lihat SD Islam Gimana itu tuh, Pak? kan kayak SD ini banyak Pak, SD Islam kayak Al-Firdaus, Uhuwah itu kan. Kalau yang sekitar-sekitar sana Pak mungkin banyak tertinggal SD Kalau negeri. di sini Kalau di sini ya itu tadi yang Istiqlal sama Al Hidayah. Tapi kan lu sampaikan lawan kawan-kawan. Kalau kita kadang membuat terobosan, kita ini akan ditinggalkan. Kalau SD swastanya ini berbenah, mereka kan akan meningkatkan mutunya, ada hasil yang terbaik dirasakan orang tua. Nah, mungkin jadi ke sana orang-orang terutama yang mampu yang mampu membayar kan langsung membayar lalu memilih ke situ. milih. Nah, kalau di sini belum malah artinya saingan kita tuh atau yang sekolah Islam tuh sajiannya tuh belum sesuai. Jadi jadi apa bersaingnya tuh Pak. Ya. Jadi ini Pak itu juga jadi memang. Tapi kalau di IP itu apa kalau menurut yang lebihnya daripada kesediaan. Jadi kalau dilihat itu Pak, dilihat itu ini menonjolkan keagamanya, keagamaan. Nah, yang sekarang ini kan yang lagi booming ini tahfiz itu Pak. Tahfiz. Kemarin lu ada juga bincang-bincang dengan pengawas waktu sidin coaching di sini kan, hendak kami programkan tahfiz di sini Pak. Sini. Judulun kita akan mulai Pak dari kelas 1. Ada kelasnya. Ada kelas kumpulkan. Kita kumpulkan di kelas 1. Tapi Julun masih mau membicarakan tadi yang terkait dengan Kenjo tadi dengan kemitraan tadi. Julun hendak memandirkan dengan orang tua. Belum lagi Pak, belum. Julun masih merancang anunya dulu, pola pembelajarannya dulu, baru sampaikan dengan orang tua siswa. Tapi situ Ampang anak ini dapat bekerja muda, jadi kalau masuk kuliah lah ada langsung kan kalau udah saat ini memang ada Pak siswa-siswa kita yang tahfiz itu ada. Cuma kan ini bahasanya produknya dari produk luar. Ini di TPA belajar kan. Kebetulan ini sekolah di sini kan gitu. Pas dibuka kelasnya kan berarti lebih berkembang. Jadi ulun kemarin itu masih ada 2 pilihan dengan pengawas, apakah kita jadikan ekskul Pak Julun kan, maksudnya jadikan ekskul kegiatan ini materi itu atau dimasukkan ke kurikulum. Kalau arahnya pengawas kemarin masukkan aja Pak di kurikulum. Tapi juga itu terkait lagi dengan pembiayaan. Nah, makanya hendak membicarakan lagi dengan komite. Karena kita harus bayar gurunya nih, harus bayar gurunya, mau kada mau kita membayar orang kan. Karena mungkin guru kita yang mengajarkan, kita harus ada guru yang ahli itu. Diakui orang. Artinya kan kita gurunya yang ahli itu mau kada mau kita harus harus membayar ini. Pengawas kemarin tuh mendukung Bang, artinya sih aku siap membackup gitu. Nah, kalau memang ada masih, karena setelah ini ulun panggil komite Pak, ulun bicara dengan komite baru dengan semua orang tua siswa. Artinya di tahun depan. Mungkin mudah-mudahan kalau pada tahun depan bisa di tahun ini juga kita semester 2. Karena anaknya sudah ada. Anaknya sudah ada nih. Artinya kalau dipilih ataupun dilihat potensinya itu kan lalu dikelompokkan. Jadi 1, jadi 2, jadi 3. Nah, itu Bang yang rencana itu jadi apa daya tawar. Lalu itu banyak totalitasnya kerjasama kan. Pertama dana lah, itu kedua guru-gurunya. Gurunya itu kan dikaji lagi materinya itu kan ada semata-mata menghafal aja. Karena ada proses dikaji bacaannya. Kemudian ada yang seninya, seni membacanya, lagunya dan artian. Jadi minimal itu ada 3 ahli di situ di bidang itu. Nah, lalu sampai tingkat apa tuh membuat perencanaan
Jadi supaya lebih kan ini kan dia hanya mengumpulkan nggih, orang tua atau yang kawa berkontribusi. nggih, Nah, supaya dalam acara itu artinya dapat berhasil programnya yang ditawarkan oleh kita ini karena bagus kan. Nah, itu harus mulai perencanaan. Dalam nggih, perencanaannya itu dari segala hal nggih, dibaca kan nggih, mungkin harus dilengkapi baik sarananya ataupun ketenagaannya dari nggih, dua hal itu berkaitan lawan dana. nggih. Nah, setahu pian kalau dana adalah ISD yang sedang melaksanakan sekolah sekolah umum di sekolah dasarnya Setelah melaksanakan. ulun belum ada, apalagi itu. Kalau yang swasta itu kan Ini ini BSPP sudah. SPP lalu Nggih. menawarkan artinya ini kami unggulannya. Nih. Lalu orang tua yang anaknya sekolah di sini membayar sejumlah ini. Nggih. Teranja yang mulai 350 lah, itu 450. Kalau yang sudah lama itu kan sampai 800-an tuh makan di rumah mondoknya. Nggih. Artinya malam di sini. Nah, itu kalau yang pulang tuh rata-rata sekitar ya 300 sampai 500 lah. Itu pulangnya Pak. Nggih. Artinya kada menginap di Kalau sini. nginap. Nah, itu kawak mau operasikan tetap menjalankan kegiatan itu, tapi di SMK itu ada sudah Pak. Ada apa? Ada sampai SMK 3. Nggih. Nah, mungkin ada kemungkinan atau ada tim pian tempat berjalan ke sana. Kita kurnya lah. Kayak apa? Umum tanpa biaya atau kayak apa? Biayanya tuh yang mendapatkan tuh dana itu. Karena kan sekolah gratis ini di bukan pemerintah mulai sini sampai SMA. Artinya nah SMK itu kan gratis juga. Walaupun dalam artian di SMA, SMK itu kan yang berbayar. Komite. Bayar tapi kadang mengikat. Tapi Tapi bayar, ada orang yang bayar karena programnya tadi cek sekolah. Ada SMK 3 nah di Kepala 6 tuh lah. belakang mandat. Kanan Jadinya mau lahan dia mau langgar, itu langgar. Itu kan jadi masjid. Jadi halaman ini jadi masjid. Halaman fungsinya tuh jadi karena outdoor ya. Jadi ada masjid tuh masjid terbuka banyak tuh anunya masyarakatnya nang di hari Jumat tuh bayangan itu lah. Awal-awalnya tuh ya nanti bisa habis tadi. Awal-awal idenya. Nah, jadi dia membayangkan misalnya belum ada, berarti tingkat SMP, SMA, SMK itu aja udah. Mana itu artinya kalau hidup kayaknya dukungan pemerintah kayak jauh mana. Jadi dari itu mungkin pian kau melengkapi perencanaan pian. Kalau misalnya belum dibawa harapan, pian bawa modal dulu. Cagar bahan yang ditawarkan kepada forum kayak apa namanya warga dia pemikirannya sebagai itu Bang kemarin tuh yang supaya lebih ada perubahan dari pengawas kemarin itu saran ini itu belum terpikir juga Bang, karena kan sebenarnya syaratnya lulus kelas 6 tuh baik hatam Quran kan harusnya ada perdanya harusnya hatam Quran. Cuma ampun cek lihat hampir semua sekolah itu kan ada juga 100% hatamnya. Hatam pribadi-pribadinya kayak kalau dilaksanakan hataman itu kan dilaksanakan cuma kada 100% itu di sekolahnya tuh lah. Tapi tahap itu malah nanti orang hafal itu memang kada sabijian juga. Jadi ada yang 3, ada 6, ada 5. Kalau tes aja tes itu tes KLSR itu wawancara juga, wawancaranya tuh bagian mana yang kawa dihafalnya. Misalnya ini katakan aja juz 29 ya hafal atau juz 30 lalu di sambernya untuk disambung dengan ayat ini. Nah itu tapi
ditakuninya juga dari awal, ya toh hafalnya di juz berapa, Nggih. nah kalau nyarinya mentes, Nggih. oh jadi artinya kan sebijian kan Nggih. takuninya dulu, terus mana, tapi tuh kayaknya kembang aja tuh lawan Nggih. bahasa komunikasi, bahasa Arabnya, karena non datang kontes tuh orang Arab. Mudah-mudahan tercapai Pak Enan. Apalagi Pak terakhir nih, apalagi nang kan tadi paguyuban dia ketemunya setiap semester, Nggih. lalu tadi ada eksposano produk siswa, Nggih. apalagi nang ada atau ada masalah kan tentang pengelolaan sekolah nih Pak, misalnya keberadaan sekolah ini, lalu masyarakat itu anak menggunakan fasilitas di sekolahan ini untuk kegiatan apa sore ada lah. Kan ada Bang Mike. Itu permasalahan itu di awal-awal tahun Mike. Awal-awal tahun di 2014 itu memang ada terkendala itu di awal-awal karena kan sekolahnya belum berpagar. Belum berpagar. Kemudian asalnya kada berpagar, kemudian parkir masyarakat tuh di sekolah Pak. Parkir masyarakat, Parkir mobil, truk, pickup, karena pagar masuk ke halaman. Memangnya datang sore kan, tapi esok pagi itu ada yang kada ingat rupanya. Masuk sekolah. Kadang-kadang waktu berpagar, lalu kada berpagar lagi. Dulu belum berpagar Pak. Setelah berpagar kada enak lagi lah bulannya lah. Kada lagi berpagar sudah. Pagar beton dah kan. Kada ada membukakan kami umpat parkir di kada ada lagi. Jadilah dulu waktu belum berpagar Pak itu ceritanya tuh masyarakat itu mandak itu. Jadi kayak apa mandak itu ulun kiau masyarakatnya karena maunya Pak karena anggapannya tuh lahan umum. Jerun bukan di fasilitas umum itu bukan berarti harus diandaki masyarakat tuh kan. Ini kan fasilitas umumnya diperuntukkan untuk sekolah, bukan untuk lahan parkir. Jadi Julun karena sulit jualan untuk mengatasi itu, jadi Julun berpikir juga Pak kendala itu, ulun carilah orang yang berpengaruh di kampung sini. Dan orang itu adalah orang yang preman insaf. Nah ini kita nih mencari yang preman insaf, satu masyarakat. Ya kadang ada juga preman tapi belum insaf kan kali juga. Jadi kita cari yang insaf. Nah, di Maluyu jadi anak-anaknya sekolah sini. Kada Pak. Orangnya tuh hak. Orangnya tuh hak. Jadi Julun kayak ini kayak pepin hakun lah. Hakun aja sih Den. Jagakan pian bukan jaga malam, jaga sore. Jaganya ini jaga sore karena jaga malam kada jaga sore. Menempatkan. Julun kan duit ada di dada bos kan ya lupa kita anggarkan di dana bos. Jadi Julun apa gawian ku jarak gawian kuning kan begawi kan bisa kalau nang preman kan Julun pian duduk aja di sekolahan nih bilanya kami bulikan jam 1 jam 2 bulikan sekolah pian datang. Oke itu aja datang pian bapak nggak duduk aja di situ pian jangan duduk aja pian situ duduk gitu kan main bola ini setiap hari Pak karena kada pagar lagi kan main bola setiap hari karena ulun sudah minta dengan dinas kan kada kawas itu sini mengeluarkan dana untuk pagar kan. Jadi dinas anggulungi dulu jar jurung ya penggulungi kita kada ada mulai pagar nih. Jadi ada gitu. Berjalannya waktu sehari 2 hari seminggu akhirnya ampih yang main bola tadi ampih. Ada tagur sidin kan julung pian tagur ulun minta satu aja halaman jangan ada bandanya di halaman. Kayak apa aja sih main bola pokoknya kayak apa pengen cara menagur main bola pokoknya jangan ada main bola. Karena sidin tadi dianggap tokoh yang wani wani gitu. Jadinya yang kuitannya ada wani juga kan ditagurnya karena ditagurnya lah ini lapangan parkir tadi ampih Pak kada wani kada mau lagi nih parkir sampai berpagar. Nah sampai berpagar tadi aku ampih sudah aja berpagar sudah izinin kan mau aja sih itu akhirnya jaga malam ada jaga malam tuh 4 yang di kampung. Kalau nanu kan nang paman Pak. Itu satpam siang Pak siang ada siang kalau satpam kalau nang Soro apa ada juga berdua Pak Soro ada yang pembersihan kebersihan itu boleh apa
Mbak Toto boleh kayak itu, Nggih, untung atau boleh. seharian kadang. Kada. Untung bersih-bersih boleh. Menang seharian itu lah. Ada juga yang seharian, Pak. Seharian. Nggih. Yang 1 orang tuh yang Itu sehari. boleh dari Denpasar sekolah. Boleh. Itu ambil sampah lah teh. Sampah lain lagi. Ada lagi paman yang mengambil sampah. Kada kalau sasalannya beda. Ada. Ada. Di Sidin juga yang kebersihan tadi, Pak. Bisa. Anunya. Kalau belikan bisa. Nggih, belikan datang sih biasanya. Bersih. Ambil sampah-sampah. Nggih. Bersih. Itu diangkut. Diangkut ada sore biasanya paman mangkut sore. Oh, diangkut juga. Diangkut 4 orang luar. 4 orang luar. Oh. Berarti pian bermodal apa tuh, Pak? Supaya wadah sampahnya. Ada situannya, Pak. Oh, tumpukannya nggih. Jadi karena Sidin nggih semen di ujung tuh. Jadi Sidin tinggal angkut itu. Nggih, terkumpul di situnya. Di sini dalam bentuk apa wadahnya? Anu apa? Drum ya. Nggih, baskom yang bawah sana nggih. Dibuang, ditumpuk. Kosong, nggih. Apalagi rencananya? Itu Bang yang kegiatan bulannya apa lah? nggih. Kalau pramukanya pas sampai ya. Pramukanya hari Sabtu biasanya, Pak. Nggih. Kayak apa tuh, Pak, pelatihnya, Pak? Pelatihnya orang dalam, Pak. Orang dalam semua. Nggih. Kebetulan ada yang sudah ke MD juga gurunya kan. Itu kekanakan semua hadir. Kelas 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6 itu ratusan berapa? 400, Pak. 400 itu siswanya 400 tuh pelatihnya ber-6. Pelatihnya ber-6. Nggih. Berarti saat 6 itu 50-an nggih. 50 6 kali 300 kan. Nggih. Mananya menjaganya tuh. Jadi tapi itu cukup banyak juga. Banyak, Pak. Untuk kegiatan semuanya di lapangan lah. Di lapangan. Kalau jumlahnya lumayan banyak, Bang. Di sekolahnya ini kan mau gerak jalan. Gerak jalan. Akademis. Apalagi itu, Pak? Itu Pak mungkin anunya, Pak. Yang kegiatan secara garis besarnya kegiatan di sekolah. Kalau hari ini peran dan fungsi kepala sekolah itu kan dulu ada manajerial, ada 4 kah? Manajerial, apalagi, Pak? Kalau sekarang ini mengajar ada lagi. Ini supervisi. Pak, kewirausahaan. Satunya apa, Pak? Kewirausahaan, manajerial, supervisi. Tadi juga ingat 4. Nah, lalu hari ini kepemimpinan pembelajaran dan ulang dikuatkan. Kayak pertanyaan implementasinya. Kepemimpinan pembelajaran malah. Itu mungkin Pak itu melibatkan lah biar supervisi itu ngawas lah. Kalau supervisi biasanya ulun lakukan supervisi di kelas, tapi biasanya kalau pengawasnya ada hendak 4 supervisi, sini 4 supervisi. Tapi yang tahun ini pengawas tuh ada lagi masuk kelas. Ujar si pengawas malah ulun nggak tahu juga gitu. Jadi kepala sekolah aja ulun nggak apa-apa kepala sekolah. Jadi pengawas apa? Kok coaching ke ke kepala sekolah ya. Ujar si Din malah. Nggih. Kalau dulunya itu kan akademiknya, Pak. Nggih, kalau dulunya sih masuk ke kelas 4 ke kelas gitu. Nah, aku masuk kelas ini sih. Hari ini kan ada masalah itu aja. Ujar Sidin mah ada masuk lagi. Entah tugasnya berganti kan kada tahu. Jadi dari itu kemudian dari apa nih manajerial tadi, supervisi tadi dilakukan juga supervisinya. Digilir Pak. Setiap semester itu berapa kali kan? Paling kada sekali Pak. Sekali nggih dijadwalkan. Kemudian itu tadi yang ada kesulitan lah kalau dengan tugas-tugas lain maksudnya. Ada yang tiba-tiba dibawa rapat dinas. Itu rancak banget. Satu kegiatan seperti saya kan.
Iya itu mengatur waktu ya Pak ya. Baik, kalau sampai Nggih, di sini anak. nggih. Ucapan terima kasih Terima kami kasih, Pak. sampaikan di apa ah, yang Bapak sampaikan. Lalu perencanaannya pada intinya Nggih. tadi satu malah yang mau diagendakan tadi itu sekolah tahfiz. Nggih. Itu yang jadi andalan atau tawaran. Tapi kami mau masyarakat tetap mempercayakannya kepada kita atau kepada sekolah ini. Sementara instansi lain kalau dunia usaha atau apa yang pernah dibawa ke sini apa siswa atau peserta mereka atau apa dunia usaha. Kalau dunia usaha biasanya paling datang-datang tuh event aja Pak ya. Kalau ada event misalnya Itu usaha apa malah kayak misalnya minuman-minuman gitu. minuman Produk-produk lah. Produk apa Produk kayak Teh Sisri gimana itu datang sini kan sini. bawa apa ini dongeng ini kan. Tapi intinya ini penjualan juga Bang. Penjualan. Mendongeng juga. Nggih. Jadi kan mau upacara bendera Mendengarkan dongeng itu Pak ya. Kada mendengarkannya di acara apa tuh? Ada satu Mau hari upacara Kak? bisa kemarin tuh ada upacara Bang. Ada satu harinya minta Berarti akan dikumpulkan di lapangan. Pukul berapa tuh berarti Pagi. benongengnya? Pagi biasanya jam 7:30. Ya. Biasanya kegiatan Jepang, kegiatan aja yang datang tuh biasanya. Satu hari itu kan berapa digawinya Pak? Mendongeng itu Bang? Ini sampai jam Jepang ya? Paling sampai jam 9. Tuntong nanya. Jadi itu lanjutakan atau belajar. Jadi yang tes istri malah tahun tadi Pak dapat hadiah ke Singapura. Murid kami undian Bang tuh. Jadi muridnya satu, gurunya satu. Singapura Malaysia 4 rombongan buahnya. Nggih, undian dicabut rupanya dapat. Rezeki ya. Ada tulaknya bayar buahnya. Bimbay nggih dibawanya bulan tadi pas libur tadi dapatnya. Rezeki rupanya rezeki kekanakannya. Gratis gurunya sikong, kekanakan sikong. Nang dapatnya kekanakannya Bang. Nang diundi ini kekanakannya. Ini rupanya menjulung bungkusnya tadi tuh diundi. Cuman anak kekanakannya ini didampingi oleh guru wali kelasnya. Pas sekolahnya kan di bawahnya. Didampingi. Alhamdulillah tuh ada nggak dapat jadi. Aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak,